sebetulnya betul-betul merintis justru kerjasama dengan berbagai negara, ya, konferensi Asia Afrika misalnya. Sehingga kalau kita ke Afrika, Kenya dan sebagainya, orang senang sekali kalau kita datang dari Indonesia karena mereka mengagumi Bung Karno. Misalnya kehebatan Bung Karno, kalau kita lihat saja Rusia, ya dulu Uni Soviet ya, bisa dikatakanlah dipengaruhi tanda petik oleh Bung Karno sehingga mau membangun stadion Bung Karno sekarang, stadion. Kalau kita ke Rusia, Moskow, kita lihat sebetulnya persis. Jadi betul-betul mereka membangun, orang Rusia membangun, menjiplak apa yang telah mereka bangun di Moskow, dibangun kembali di Jakarta. Persis sama. Artinya menunjukkan sejarahnya bahwa memang Bung Karno itu merintis justru menjadi salesman agar Indonesia-nya terkenal ya. Jadi salesmanship-nya itu luar biasa Bung Karno ini, sehingga bisa bekerja sama. Oleh karena itu memang kita tidak boleh alergi bekerja sama, tetapi roadmap-nya harus jelas. Roadmap-nya harus jelas karena kalau kita tidak mau bekerja sama, tenaga-tenaga insinyur Indonesia ini kepandaiannya tidak akan bisa diasah ya, karena tidak ada ladang prakteknya gitu. Ladang prakteknya tidak ada, makanya harus roadmap-nya harus jelas. Misalnya katakanlah kita harus berani kalau mau masuk betul-betul yang menguasai sebagian dari bumi Indonesia, ya mungkin kita harus 51%, sehingga kita bisa mengendalikan penjabarannya ya Pak Ketum. Penjabarannya kalau kita mempunyai share-nya lebih besar, kita mengendalikan. Itu dalam bisnis ya. Kalau kita tidak share-nya 90% kita kasihkan asing, ya mereka pasti mengendalikan. Tapi kalau 51%, ya kita yang mengendalikan gitu loh. Nah, memang meningkatkan SDM menurut saya agar ideologi sosialisme ini bisa survive, ya mutu SDM-nya. Lihat Jerman itu sosialisme ya. Jerman itu setelah mereka kalah di Perang Dunia Kedua, mereka kan betul-betul hancur. Tapi kenapa mereka bisa survive? Karena dari sistem pendidikannya sudah dirubah. Jadi tidak semua orang bisa ke universitas. Kita ini kan berbondong-bondong ke universitas, sehingga skillnya tidak layer untuk mengisi skill labor itu tidak terisi, karena jadi harus diatur dari awal sudah masuk ke vokasional, sehingga mereka terbagi gitu ya. Jadi penting sekali ya hal ini, agar kalau kita bicara tanpa SDM yang bisa bersaing, ya tentu kita akan tertinggal terus ya. Oleh karena itu memang tantangannya adalah tadi sudah disinggung juga, kita menghadapi 9 juta lebih pengangguran setelah pandemi COVID-19 ini. Penganggurannya 9 juta lebih. Nah, untuk bisa menyerap 9 juta lebih itu, apa yang bisa kita pikirkan? Ya, kalau kita tidak mengajak serta bersama-sama negara lain ikut membangun, ya kita tidak bisa keluar itu penyerapan pengangguran itu, karena memerlukan 4.000 triliun kalau investasi ya, 4.000 triliun. Negara tidak punya kesanggupan. Bagaimana jadi membagi antara peran negara, peran pemerintah ini dan swasta ya, melalui koperasi dan lain sebagainya, agar betul-betul pengangguran itu bisa terserap. Kalau tidak sama cannot wait ya. Kita hanya berwacana, tapi kita harus melakukan tindakan apa agar secara komprehensif sosialisme Pancasila itu bisa dijalankan. Jadi memang kelemahan kita selama ini kan takut bicara mengenai sosialisme Pancasila aja takut. Kata sosialisme seakan-akan diidentikan dengan komunisme misalnya. Itu beda sekali, beda. Ya, jadi makanya diskursus ini penting membangun wacana agar betul-betul dalam perekonomiannya bisa diterapkan. Kalau tidak, ya memang kita akan
ketergantungan yang tadi itu, sehingga kita mudah sekali pasrah. Dan itu kita dikendalikan. Kalau kita punya kepribadian, punya SDM yang cukup, paham, pemerataan lebih penting, karena negara-negara Skandinavia itu 0,2 sekian itu Pak Ketum, Gini rasionya jauh sekali di bawah kita. 0,225, nggak sampai 0,3 aja nggak ada ya, di bawah 0,3, 0,22 sekian itu Gini rasionya, sehingga pemerataan mereka lebih baik ya dari kita. Itu sementara karena waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Salam Pancasila.